Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak cerdas Indonesia. Sekarang kita akan belajar materi kelas 3 semester 1. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1. Pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1, ada 3 muatan pelajaran, yaitu SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada masing-masing muatan pelajaran yaitu: yang pertama, SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dan memeragakan pola irama sederhana. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mengidentifikasi dan menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan pada muatan pelajaran matematika, kita akan mempelajari tentang menulis nama dan lambang bilangan serta mengurutkan bilangan. Selanjutnya kita akan mempelajari satu persatu materi yang akan dipelajari pada setiap muatan pelajaran. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Pada muatan pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, kita akan mempelajari 1. Mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. 2. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. 3. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Contohnya teks lagu Cicak di Dinding. 4. Menggunakan simbol bunyi panjang dan simbol bunyi pendek. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Mari kita nyanyikan lagi lagu Cicak di Dinding dengan suara ta untuk simbol bunyi pendek dan suara ta untuk simbol bunyi panjang. Ta 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 ta. Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut?
Lagu cicak di dinding mudah untuk diikuti, bukan? Muatan pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Ciri-ciri cicak yaitu cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Sedangkan ciri-ciri ikan antara lain yaitu ikan hidup di air, ikan bergerak dengan sirip, ikan bernafas menggunakan insang, ikan berkembang biak dengan bertelur, alat ekskresi berupa ginjal, memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, kalian juga bisa mencari lagi ciri-ciri ikan yang lainnya. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Tumbuh, 4. Berkembang biak, 5. Memerlukan makanan dan minuman, 6. Peka terhadap rangsang, 7. Mengeluarkan zat ekskresi, 8. Beradaptasi. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Muatan pelajaran ketiga yaitu matematika. Kita akan mempelajari tentang menulis nama dan lambang bilangan. 1. Lambang bilangan adalah suatu bilangan mewakili banyaknya benda. 2. Lambang dari suatu bilangan disebut angka. 3. Kita bisa membaca dan menulis lambang bilangan dengan gambar. 4. Berikut ini contoh cara membaca lambang bilangan. Contohnya yaitu 48 dibaca 2741 dibaca. 5. Cara menulis lambang bilangan. Contohnya, lambang bilangan 5421. 6. Nama bilangan adalah sebutan untuk suatu angka ditulis dengan huruf. Contohnya, nama bilangan dari 99. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Contohnya yaitu yang A. Lambang bilangan 1000 ditulis dengan angka, dibaca 1000, ditulis dengan huruf. Untuk B sampai dengan I, cara membacanya sama. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Yang pertama, karena di dalam kotak adalah bilangan ribuan semua, maka untuk menyusun bilangan terkecil sampai terbesar, kita perhatikan angka ribuan. Cari yang angka ribuannya paling kecil, yaitu urutan bilangannya adalah 1250, kemudian 2250, selanjutnya 3250, 4250, dan
5.250. Yang kedua, urutan bilangannya adalah 1.300, 2.300, 3.300, 4.300, 5.300. Ketiga, urutan bilangannya adalah 1.100, 2.250, 3.050, 4.200, 5.400. Tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Contohnya, lambang bilangan 1.100 ditulis dengan angka, dibaca 1.100, ditulis dengan huruf. Lambang bilangan 2.200 ditulis dengan angka, dibaca 2.200, ditulis dengan huruf. Untuk soal A, B, C, dan D, kalian tulis nama bilangannya. Nama bilangan ditulis dengan huruf. Sedangkan untuk soal E, F, G, dan H, kalian tulis lambang bilangannya ditulis dengan angka. Untuk soal A dibaca 2.250, B dibaca 3.300, C dibaca 4.700, D dibaca 5.650, E lambang bilangan 9.000, F lambang bilangan 1.700, G lambang bilangan 2.550, H lambang bilangan 10.000. Nah, sekian dulu pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semangat belajar anak-anak cerdas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.